Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hidupku dulu tak lebih dari sebuah cemoohan bagi Ratna, mantan mertuaku. Perempuan itu berdiri angkuh setiap kali memandangku, seolah aku hanya sebutir debu yang menempel di rumah mewahnya. Kata-kata pedasnya masih terngiang jelas di telingaku, "Kamu miskin, kamu tidak akan pernah bisa membahagiakan anakku. Hidupmu hanya akan menyeretnya dalam kesengsaraan." Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada pisau, membuatku sering menangis dalam diam. Aku masih ingat jelas, bagaimana di setiap pertemuan keluarga, Ratna dengan sengaja mempermalukanku di depan banyak orang. Saat aku memberi hadiah sederhana untuk ulang tahun istriku kala itu, Ratna menatap penuh hina. Hadiah murahan seperti ini, malu aku punya menantu tak berguna. Semua orang tertawa, sementara aku hanya bisa menggenggam tangan istriku erat-erat, berharap ia membelaku. Tapi sayang, istriku hanya terdiam, tak kuasa melawan ibunya. Hari-hari bersamaku seakan menjadi neraka yang panjang. Ratna terus menekan istriku untuk meninggalkanku. Dan akhirnya, wanita itu benar-benar menuruti ibunya. Aku ditinggalkan dengan selembar kertas perceraian dan wajah puas Ratna yang sinis. "Aku sudah bilang dari dulu, orang miskin tak pantas menikahi darah biru," katanya saat itu. Sejak hari itu, hatiku remuk, harga diriku hancur berkeping-keping. Namun di balik luka, aku bersumpah pada diriku sendiri, suatu hari, aku akan bangkit. Aku tidak akan selamanya diinjak-injak oleh Ratna dan keluarganya. Air mata yang jatuh malam itu menjadi saksi bisu dari tekadku. Aku harus membuktikan bahwa hinaan mereka hanyalah awal dari kebangkitan besar. Bertahun-tahun berlalu, aku bekerja tanpa kenal lelah. Sementara Ratna mungkin menganggapku sudah lenyap dari dunia mereka, aku justru sibuk membangun masa depan yang tak pernah mereka bayangkan. Dari usaha kecil di pinggir jalan, sampai akhirnya aku berhasil mengendalikan perusahaan besar. Setiap peluh, setiap luka, setiap cemoohan, semua kujadikan bahan bakar untuk berdiri lebih tinggi. Dan kini, saat ku ingat kembali wajah Ratna yang penuh kesombongan itu, ada bara kecil di dadaku yang mulai menyala. Takdir sedang menyiapkan panggung. Aku tahu, cepat atau lambat, hari itu akan tiba, hari ketika Ratna harus melihat sendiri bahwa lelaki miskin yang dulu ia hina, kini berdiri di singgasana kejayaan. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara bisnis bergengsi di Hotel Bintang 5. Ruangan megah itu dipenuhi orang-orang berjas mahal, berdasi elegan, dan penuh senyum palsu para pengusaha besar. Aku melangkah masuk dengan tenang, setelan jas hitamku berkilau di bawah lampu kristal yang mewah. Semua mata menoleh, beberapa orang menyapaku penuh hormat, tak ada yang tahu, di dalam dadaku sedang bergejolak karena satu nama, Ratna. Benar saja, tak lama kemudian mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Ratna, mantan mertuaku yang dulu mengusirku dari hidup putrinya. Wajahnya masih sama angkuh, meski garis-garis usia mulai tampak di keningnya. Ia duduk di meja VIP, dikelilingi para kolega. Senyumnya penuh kebanggaan, seperti dulu ketika ia merasa dunia hanya miliknya seorang. Aku menahan napas sejenak. Semua kenangan pahit kembali berputar seperti film lama. Suara hinaannya, tawa mengejeknya, tatapan merendahkannya, semua menyeruak dalam benakku. Tanganku mengepal di balik meja, namun bibirku tersenyum tipis. Inilah saat yang kutunggu. Tak perlu teriakan, tak perlu balas hinaan. Kehadiranku saja sudah cukup untuk mengguncang dunianya. Ketika namaku disebut oleh MC sebagai pemilik perusahaan yang menjadi sponsor utama acara itu, semua tamu berdiri memberi tepuk tangan. Ratna terperanjat. Aku melihat dengan jelas wajahnya yang berubah pucat, matanya membelalak tak percaya. Tangan yang tadi penuh percaya diri kini gemetar. "Tidak, mustahil," gumamnya lirih. Namun aku bisa membaca bibirnya. Aku berjalan mendekati panggung dengan langkah tegap, sorot mataku sengaja kutuju ke arah Ratna.
Senyum tipisku seolah berkata, kau lihat. Lelaki miskin yang dulu kau hina kini berdiri di tempat terhormat ini. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, Ratna kehilangan keangkuhannya. Acara semakin meriah, tetapi suasana di hati Ratna jelas tidak tenang. Dari kejauhan, aku bisa melihat wajahnya yang pucat, senyum palsu yang berusaha ia pasang agar orang lain tidak melihat kepanikan yang sesungguhnya. Tangannya yang gemetar menyentuh gelas, namun berkali-kali air minum itu hampir tumpah. Aku tahu, hatinya sedang diguncang hebat. Wanita angkuh yang dulu menatapku penuh hina kini tak sanggup menatapku lama-lama. Selesai memberikan sambutan di panggung, aku turun dengan langkah pasti. Ratna buru-buru berdiri, berjalan menghampiriku dengan wajah yang dipaksakan ramah. Nak, kau luar biasa sekarang. Tante bangga sekali melihatmu sukses, katanya dengan suara bergetar, seolah lupa dengan kata-kata pedas yang dulu pernah ia hujamkan padaku. Aku tersenyum tipis, namun mataku tetap tajam menatapnya. Bangga, tanyaku lirih tapi menusuk. Bukankah dulu tante yang paling gencar mengatakan aku tak akan pernah jadi apa-apa? Bukankah tante yang memaksa putri tante meninggalkanku hanya karena aku miskin? Suasana di sekitar kami perlahan terdiam. Beberapa tamu mulai memperhatikan interaksi ini. Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menutupi rasa malunya dengan tertawa kecil. Ah, itu dulu, nak. Tante kan hanya ingin yang terbaik untuk anak tante. Tapi aku tahu, kalimat itu hanyalah alasan basi. Tatapannya tak bisa berbohong, ia sedang ketakutan. Aku mendekat sedikit, membisikkan kata-kata yang hanya bisa ia dengar. Dulu kau injak harga diriku. Kini, biarlah kau merasakan bagaimana rasanya ditelanjangi oleh kebenaran. Aku tidak butuh maafmu, Ratna. Yang kubutuhkan hanyalah melihatmu hancur oleh penyesalanmu sendiri. Senyumku mengembang, sementara Ratna hanya bisa menunduk, kehilangan seluruh keangkuhan yang dulu selalu ia banggakan. Semakin lama acara berjalan, semakin sulit bagi Ratna untuk mempertahankan wajah tenang di depan semua orang. Bisikan-bisikan tamu mulai terdengar, membandingkan dirinya yang dulu sombong dengan diriku yang kini berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan besar. Ratna menunduk, seolah ingin bersembunyi dari tatapan-tatapan itu. Wajahnya merah padam, bukan karena bangga, melainkan karena malu yang membakar. Aku duduk di kursi utama, dikelilingi para pejabat dan pengusaha ternama. Dari sudut mata, kulihat Ratna mencoba mendekat lagi, kali ini tanpa senyum palsu. Wajahnya penuh ketakutan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Nak, tolong, jangan ungkit masa lalu di depan orang-orang. Tante mohon, jangan bikin malu tante di sini." Tangannya gemetar, seperti kehilangan seluruh kuasa yang dulu pernah ia pamerkan. Aku menoleh perlahan, menatapnya tanpa belas kasihan. "Malu, bukankah dulu kau dengan bangga mempermalukanku di depan banyak orang? Kau kira aku lupa bagaimana setiap kata-katamu menusuk harga diriku?" Suaraku meninggi, cukup keras hingga beberapa tamu terdiam dan menoleh ke arah kami. Ratna langsung jatuh berlutut di hadapanku, tangisnya pecah. "Ampuni aku salah besar, aku buta karena kesombongan." Suasana ruangan seketika hening. Semua mata kini menatap ke arah Ratna yang bersujud di lantai hotel megah itu. Tak ada lagi sisa keangkuhan di wajahnya, hanya rasa takut dan penyesalan. Beberapa orang mulai berbisik, menggelengkan kepala, heran bagaimana wanita yang dulu terkenal congkak kini harus merendahkan diri sedemikian rupa. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri. "Ratna, penyesalanmu terlambat. Aku tidak membutuhkan permintaan maafmu. Yang kubutuhkan hanyalah melihat kau hidup dengan beban yang sama seperti beban yang dulu kau taruh di pundakku." Kutinggalkan ia dalam tangis, sementara langkahku yang tegap menjadi saksi bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Ratna masih terisak di lantai, wajahnya berlumuran air mata. Semua tamu yang hadir menyaksikan betapa wanita yang dulu begitu angkuh kini kehilangan martabatnya sendiri. Ia memegang ujung jasku, berharap belas kasihan, tetapi aku hanya berdiri tegak. Hati kecilku bergejolak, mengingat semua luka yang ia torehkan,
namun tekadku tetap bulat, inilah balasan yang layak ia terima. Aku mohon, beri aku kesempatan menebus semuanya, suara Ratna Parau, nyaris tak terdengar. Namun kalimat itu hanya membuatku semakin yakin. Kesempatan itu sudah kau buang saat kau menginjak harga diriku. Kau tidak pernah memberi ruang untukku membuktikan cinta dan perjuanganku pada putrimu. Dan kini, kesempatan itu sudah hilang selamanya. Beberapa tamu mulai mendekat, mencoba menolong Ratna berdiri, tapi wanita itu menolak. Ia terus bersujud di kakiku, seolah dunia telah runtuh baginya. Aku menyesal, Ratna terus mengulanginya, suaranya pecah. Namun bagi telingaku, penyesalan itu hanya terdengar kosong. Luka yang ia berikan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Aku menunduk sedikit, menatapnya untuk terakhir kali. Ingat ini baik-baik, Ratna. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena dia miskin. Karena suatu hari, bisa jadi orang yang kau injak justru berdiri lebih tinggi darimu. Dan hari ini, kau baru saja menyaksikan kebenaran itu. Kata-kataku terucap tegas, dan ruangan kembali hening seolah membeku oleh kalimat itu. Dengan langkah mantap, aku meninggalkannya di lantai, bersama dengan tangis dan penyesalan yang tak akan pernah bisa menghapus kesalahannya. Semua orang menatapku dengan penuh kagum, sementara Ratna hanya bisa memeluk dirinya sendiri dalam kehancuran. Roda kehidupan telah berputar, dan hari itu menjadi saksi bahwa harga diri yang dulu diinjak, kini terbalut kemenangan yang manis. Setelah aku meninggalkan ruangan megah itu, sorak tepuk tangan dan bisikan kagum masih terdengar di belakangku. Namun di antara riuh itu, hanya satu suara yang terus terngiang jelas di telingaku, ratapan Ratna. Suara tangisnya, suara penyesalan yang datang terlambat, menggema seolah menjadi pengingat bahwa takdir memang tidak pernah bisa dipermainkan. Di luar hotel, aku berdiri menatap langit malam yang bertabur bintang. Hati ini terasa lega, bukan karena balas dendamku sudah terbayar tuntas, melainkan karena keadilan akhirnya datang dengan sendirinya. Semua hinaan, semua luka, kini berubah menjadi kekuatan yang membawaku berdiri di puncak. Dan Ratna, ia harus belajar bahwa kesombongan hanya akan menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam ruangan, Ratna masih terduduk lemah di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Tak ada lagi sorot angkuh, hanya sesosok wanita tua yang dihantui penyesalan. Para tamu perlahan meninggalkannya, tak lagi memandangnya sebagai sosok terhormat. Ia sendirian, ditinggalkan oleh gengsi yang selama ini ia banggakan. Aku tahu, sejak hari itu hidup Ratna tidak akan pernah sama. Setiap kali ia mengingatku, yang muncul bukan lagi sosok menantu miskin yang ia hina, melainkan bayangan seorang lelaki yang pernah ia injak tetapi akhirnya berdiri lebih tinggi darinya. Penyesalan itu akan menjadi bayang-bayang yang tak pernah bisa ia hapus, hingga akhir hidupnya. Dan aku melangkah pergi dengan tenang. Bukan untuk membalas dendam lagi, karena semuanya sudah selesai. Aku hanya ingin membuktikan pada dunia bahwa hinaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari hinaan itulah lahir sebuah kekuatan untuk bangkit. Ratna boleh bersujud dan menangis, tetapi aku telah memilih jalan lain, jalan kemenangan yang tak bisa direbut kembali. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi kabar besar di kalangan para pengusaha. Namaku kian harum, sementara nama Ratna perlahan tenggelam oleh cerita memalukan yang tersebar dari mulut ke mulut. Setiap orang kini tahu, roda kehidupan benar-benar berputar. Ratna, yang dulu menjunjung tinggi gengsi dan merendahkan orang lain, kini dipandang rendah oleh banyak kalangan. Di rumahnya sendiri, Ratna hanya ditemani sepi. Putrinya yang dulu ia paksa meninggalkanku pun tak lagi banyak berhubungan dengannya. Hubungan mereka retak, sebab akhirnya sang anak menyadari betapa kesombongan ibunya telah menghancurkan rumah tangganya. Ratna sering menangis sendirian, mengenang hari ketika ia bersujud di hadapanku di depan banyak orang. Kenangan itu menjadi luka yang tak pernah bisa ia sembuhkan. Aku mendengar kabar itu dari jauh, namun tidak ada rasa puas berlebihan dalam hatiku. Justru ada sedikit iba, meski tak cukup untuk menghapus apa yang telah ia lakukan padaku.
Bagiku, Ratna hanyalah pelajaran hidup. Pelajaran bahwa tidak ada gunanya menyombongkan harta, karena harta bisa hilang, dan derajat manusia ditentukan oleh sikapnya, bukan kekayaannya. Suatu malam, aku berdiri di jendela kantorku yang tinggi, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Aku mengingat semua perjalanan panjangku, dari lelaki miskin yang terhina, hingga kini menjadi orang yang berdiri di puncak kejayaan. Aku berbisik lirih, terima kasih, Tuhan, Engkau menunjukkan bahwa kesabaran lebih kuat daripada hinaan. Engkau membuktikan bahwa keadilan itu nyata. Dan dengan itu, aku menutup lembaran kisah masa laluku. Ratna boleh terus hidup dalam penyesalannya, tetapi aku akan melangkah ke depan, menjemput masa depan yang lebih cerah. Bukan lagi untuk membalas dendam, melainkan untuk merayakan kemenangan yang lahir dari luka. Dan malam itu, aku tahu satu hal pasti, hidup akan selalu berpihak pada mereka yang sabar, tekun, dan percaya bahwa roda takdir pasti berputar. Waktu berjalan, namun bayangan Ratna yang bersujud di hadapanku tetap terukir jelas dalam ingatanku. Ia menjadi simbol bagaimana kesombongan dapat runtuh dalam sekejap. Setiap kali aku mengingat masa lalu itu, hatiku terasa bergetar, bukan hanya karena luka yang pernah kurasakan, tapi juga karena keajaiban hidup yang telah menempatkanku di posisi ini. Aku tahu, tanpa hinaan dan cemoohan Ratna, mungkin aku tak akan pernah memiliki tekad sekuat ini untuk bangkit. Dalam hati kecilku, aku justru berterima kasih pada masa lalu yang pahit, karena dari situlah lahir kekuatanku. Namun, rasa terima kasih itu tak akan pernah bisa menghapus kenyataan bahwa Ratna kini harus menanggung penyesalan seumur hidupnya. Di suatu malam yang tenang, aku menundukkan kepala dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Kau angkat derajatku di hadapan orang-orang yang pernah merendahkanku. Namun jangan biarkan kesombongan bersarang di hatiku. Jadikanlah aku orang yang rendah hati, agar aku tidak menjadi seperti Ratna, yang hancur karena angkuh. Air mata jatuh perlahan, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Sementara itu, Ratna kabarnya semakin terpuruk. Hidupnya dipenuhi penyesalan yang tak pernah menemukan obat. Ia sering kali menangis sendirian, memohon agar waktu bisa berputar kembali, agar ia tidak pernah merendahkanku dulu. Namun takdir tidak pernah berjalan mundur. Ia hanya bisa memeluk bayang-bayang masa lalu yang pahit. Dan aku memilih melangkah maju. Hidupku kini bukan lagi tentang membuktikan siapa diriku kepada orang lain, melainkan tentang bagaimana aku bisa menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Karena pada akhirnya, kekayaan dan kejayaan hanyalah titipan. Yang abadi hanyalah doa dan amal baik. Dan di sanalah, aku menemukan kemenangan yang sejati. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang Ratna semakin sering kudengar dari orang-orang. Ia bukan lagi wanita yang disegani, melainkan sosok yang jadi bahan kasihan. Banyak yang bercerita, Ratna kini sering termenung di beranda rumahnya, memandang kosong ke arah jalan, seolah menanti sesuatu yang tak pernah kembali. Keangkuhan yang dulu melekat pada dirinya kini telah lenyap, digantikan wajah kusam penuh air mata. Di sisi lain, hidupku terus berjalan dengan penuh berkah. Perusahaanku berkembang pesat, banyak orang yang bekerja bersamaku dan mendapat penghidupan layak. Setiap kali melihat mereka tersenyum, aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Aku berhasil bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk banyak orang yang menggantungkan harapan pada perusahaanku. Itulah kemenangan sejati yang jauh lebih manis daripada sekadar balas dendam. Namun di dalam hati kecilku, ada rasa getir yang sulit kujelaskan. Aku pernah membayangkan hari ketika Ratna bersujud di kakiku akan menjadi saat paling memuaskan dalam hidupku. Tapi kenyataannya, kepuasan itu hanya sesaat. Yang tertinggal hanyalah rasa hampa. Karena ternyata, luka lama tak bisa sembuh hanya dengan melihat orang lain hancur. Luka itu sembuh ketika aku berdamai dengan diriku sendiri. Malam itu aku kembali berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah aku agar tidak terjebak dalam kesombongan yang sama seperti Ratna. Biarlah aku belajar dari kisahnya, bahwa harta dan derajat bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain. Ajarkan aku untuk selalu rendah hati,
agar keberkahan ini tetap terjaga sampai akhir hayatku. Doa itu mengalir tulus, dan hatiku terasa jauh lebih tenang. Dan di sanalah aku benar-benar menyadari, kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang mampu menjaga hati tetap bersih di tengah semua ujian. Ratna jatuh karena kesombongan, sementara aku berdiri karena kesabaran. Itulah harga sebuah penyesalan, terlambat disadari, tetapi abadi membayangi. Kini, kisah itu benar-benar kututup dengan hati yang lapang. Ratna boleh hidup dalam bayangan penyesalan, tetapi aku memilih melangkah maju tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku sudah membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari hinaan itu, lahir kekuatan untuk bangkit dan berdiri tegak. Inilah kemenangan terbesar dalam hidupku, kemenangan atas diriku sendiri. Hidup mengajarkanku satu hal, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena ia miskin atau lemah. Karena kita tidak pernah tahu, suatu hari roda kehidupan bisa berputar, dan orang yang pernah diremehkan justru berdiri di tempat terhormat. Dan ketika hari itu tiba, penyesalan tak akan bisa menghapus luka yang sudah terlanjur ditorehkan. Kepada Ratna, aku tidak menyimpan dendam lagi. Biarlah ia belajar dari kejatuhannya. Aku hanya berharap, ia bisa menemukan ketenangan di sisa hidupnya. Karena pada akhirnya, kita semua manusia, dan setiap manusia pasti pernah salah. Bedanya, ada yang menyesal terlambat, ada pula yang belajar tepat waktu. Dan untuk diriku sendiri, aku berjanji akan menjaga hati. Kekayaan dan kejayaan ini hanyalah titipan dari Tuhan. Aku tak ingin terjerumus ke jurang yang sama seperti Ratna. Aku ingin tetap rendah hati, agar keberkahan yang kuterima bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Karena sejatinya, hidup yang paling indah adalah hidup yang bisa memberi arti untuk orang lain. Terima kasih untuk kalian semua, penonton setia channel ini, yang sudah mengikuti kisah dramatis ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati, sabar dalam menghadapi ujian, dan percaya bahwa roda kehidupan selalu berputar. Mari kita tutup kisah ini dengan doa, semoga Tuhan senantiasa melindungi langkah kita, memberikan rezeki yang berkah, serta menjauhkan kita dari kesombongan yang bisa menghancurkan diri sendiri. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.